Udin, seorang petugas kebersihan, menemukan sebuah batu menghalangi jalannya. Dengan santai, ia menendang batu itu pelan, melemparkannya hingga puluhan meter jauhnya, mengira itu hanya batu biasa. Namun saat kakak kelasnya tiba, ia ketakutan karena batu itu adalah batu pengguncang gunung seberat 1000 pon, yang bahkan hanya bisa didorong 1 meter oleh juara turnamen bela diri. Kekuatan Udin jauh melebihi itu. Dengan tangan kosong, ia pernah melepaskan batu besi 1000 pon, menghancurkan batu pengguncang gunung berkeping-keping. Namun, sebelum ibunya meninggal, ia berpesan agar Udin melindungi keluarganya dan tidak pernah memamerkan kekuatannya. 3 tahun lalu, Udin menguasai jurus jari langit penjara yang telah lama hilang untuk membalas dendam ayahnya. Dengan hanya 3 jari, ia mengalahkan ahli bela diri top dari berbagai negara. Menjadi nomor 1 dunia yang tak terbantahkan. Ketika ia pulang untuk menyampaikan kabar gembira ini, ia mendapati ibunya telah sekarat. Di ranjang kematiannya, ibunya memperingatkan agar ia tidak mengulangi kesalahan ayahnya, karena menjadi nomor 1 dunia hanyalah gelar kosong yang bisa menghancurkan keluarga. Untuk memastikan Udin hidup damai, ibunya memberikan surat pernikahan, memintanya memulai hidup baru dan menyembunyikan kekuatannya. Lalu, ibunya menghembuskan napas terakhir. Untuk memenuhi wasiat ibunya, Udin pergi ke Sumatera Utara untuk melamar seorang wanita kaya. Sesampainya di rumah wanita itu, ia terkejut menemukan lebih dari 100 orang membawa surat pernikahan serupa. Wanita itu mengajukan perjanjian pranikah. Mereka tidak boleh bersentuhan selama 3 tahun, dan setelah itu pertunangan akan otomatis dibatalkan. Mendengar syarat ini, semua pelamar mundur, tetapi Udin menerima pernikahan tanpa ragu, melihat 3 tahun itu sebagai kesempatan untuk menenangkan pikiran dan mengendalikan emosinya. Selama 3 tahun, Udin bekerja sebagai aktor di kelompok teater pada siang hari. Malamnya, ia pulang untuk mencuci pakaian dan memasak, merawat istrinya dengan penuh dedikasi. Namun, istrinya tetap dingin. Ternyata 3 tahun lalu, untuk menghindari tekanan keluarga agar menikah, ia menunggu kekasih masa kecilnya yang sedang belajar di luar negeri. Kekasih itu akan kembali dalam 7 hari untuk membantu menyelamatkan sekolah bela dirinya. Dan itulah alasan perjanjian pranikah dibuat. Ia berencana memutuskan hubungan dengan Udin. Namun saat melihat surat diagnosis penyakit parah di meja Udin, ia tidak tega mengusirnya. Keesokan harinya, saat membawakan makanan untuk istrinya, ia dihentikan oleh kakak senior sekte bela diri. Kakak senior menuduh Udin mencuri kebahagiaan pemimpin sekte, menyebut Udin hanya tukang masak dan cuci yang diremehkan komunitas bela diri. Saat itu, kekasih masa kecil istri kembali lebih awal. Marah mendengar Udin mencuri wanitanya, ia datang untuk mencari masalah, memerintahkan anak buahnya menghajar Udin. Untuk menyembunyikan kekuatannya, Udin membiarkan dirinya dikalahkan dengan cepat. Kakak senior berusaha menghentikan perkelahian, meminta agar Udin dikasihani karena hanya petugas kebersihan tanpa ilmu bela diri, tetapi ia juga terpental puluhan meter. Kekasih masa kecil itu tidak berhenti dan memerintahkan anak buahnya untuk menggok-gok Udin.